Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Bangun!" seru Anggara. Ia menyentuh pundak Lisa dengan telunjuk, seolah enggan kontak fisik dengan gadis office girl tersebut. "Bangun!" Lisa tidur seperti pingsan, sampai Anggara harus sedikit berteriak kencang, barulah dia terperanjat. Gadis itu gelagapan ketika baru membuka mata. Sang atasan sedang berdiri menatapnya dengan tatapan gusar. "Untuk apa kamu tidur di sini?" sentak Anggara yang memang sedang banyak pikiran. Lagi-lagi Lisa yang harus jadi sasaran empuk kemarahan bos Montana Group itu. "Itu, Lisa terbata sebab nyawanya belum terkumpul sempurna. Fokusnya kini malah tertuju pada mata bulat hitam tajam yang mengarah padanya saat ini. "Kamu digaji bukan untuk tidur," cetus Anggara. Ia memindai Lisa yang kini berdiri gugup di depannya. Anggara memperhatikan name tag milik Lisa. Ia mengeja dalam hati, kemudian meminta Lisa untuk meninggalkan tempat itu sekarang juga. "Sudah malam, jam kerjamu sudah habis, jadi tolong segera tinggalkan tempat ini." "Tapi," Lisa mendongak, kemudian langsung menundukkan kepala dengan cepat. Ia buru-buru meraih alat kebersihan yang ia bawa. "Permisi, Pak," ucapnya dengan hormat, kemudian ia langsung bergegas pergi. Ternyata semua teman-temannya sudah pulang. Lisa buru-buru ganti pakaian. Gadis itu kemudian menatap jam. Dia sudah terlambat. Waktunya terbatas karena Lisa harus mengambil beberapa cucian untuk pelanggan laundry. Kalau sampai telat, dia bisa kena omel lagi. Sambil buru-buru memakai baju ganti, Lisa kemudian memakai jaket, topi hitam, masker, kemudian tas ransel. Tas saat ia beli waktu kelas 3 SMA tahun lalu. Dia memang punya uang, tapi memilih untuk ditabung. Setelah kini sudah siap untuk pulang, Lisa pun bergegas menuju lift. Dia menyusuri lorong perusahaan yang terlihat sepi. Sebagian lampu pun sudah dimatikan. "Sepi banget," ucapnya sambil menoleh ke belakang. "Apa sudah pulang semuanya?" gumam Lisa lagi. Ini karena dia tadi ketiduran. Sekarang kantor sudah sangat sepi. Kalau tadi Pak Anggara tidak membangunkan dirinya, pasti Lisa akan tidur sampai pagi. Ngeri. Tiba-tiba ia bergidik. Bulu-bulu lembut dalam tubuhnya berdiri merinding disko. "Kok baru pulang?" Hampir saja ia berjingkat karena begitu kaget ketika suara berat menyapanya. "Astagfirullahalazim, Pak, ngagetin Lisa saja," ucap Lisa sambil memegangi dadanya. Pak Yadi, salah satu tim security di sana, hanya tersenyum jahil. Sepertinya ia sengaja tadi membuat Lisa terkejut. "Langsung pulang, sudah malam. Perempuan nggak bagus kerja sampai larut malam. Bapak lihat tadi teman-temanmu sudah pulang semua." Lisa langsung tersenyum kecut. Dia bukan lembur, dia ketiduran. "Iya, Pak, banyak pekerjaan," jawab Lisa yang malu. "Ya sudah, hati-hati di jalan. Apa perlu Bapak antar sampai bawah?" goda Pak Yadi yang memang tergolong pria humoris. Bibir Lisa langsung mengerucut. Ia kemudian pamit pada Pak Yadi yang terbilang security paling humble tersebut. Meski tubuhnya tinggi besar, tapi kalau di depan karyawan, dia sangat ramah. Apalagi para pegawai seperti Lisa, sudah seperti anak sendiri. Tempat laundry. Benar apa yang Lisa takutkan. Setelah buru-buru datang ke laundry, tempat itu sudah akan tutup. Pemiliknya bahkan sudah menurunkan rolling door. "Maaf, Mbak." "Ya ampun, dari mana saja kamu? Kalau kamu memang nggak bisa, ya sudah. Besok nggak usah bantu saya lagi. Saya bisa cari orang lain." Lisa merasa tidak enak. "Maaf, tadi saya harus lembur." "Ya sudah, nggak usah kerja ikut saya, gitu saja repot," cetus Mbak Tari, pemilik tempat laundry. "Besok kamu ambil bonus ke sini. Dah, nggak usah lagi bantuin saya," tambah Mbak Tari yang malam itu juga memecat Lisa.
Lisa hanya diam karena bosnya itu sepertinya marah, mungkin sedang bad mood sampai ia jadi sasaran. Padahal selama ini Mbak Tari itu sabar dan baik. Entah apes atau apa, seharian ini Lisa kena omel banyak orang. Sepertinya ia harus mandi kembang biar tidak sial. Akhirnya Lisa berjalan kaki pulang ke rumah. Di depan rumah ada motor ayahnya yang terparkir. Masih ada beberapa kantung sayur mayur yang belum diturunkan. Lisa yang baru datang pun membantu ayahnya mengangkat belanjaan. Sepertinya sang ayah habis dari pasar. "Sudah, biar ayah saja. Kamu kok tumben baru pulang?" "Lembur ya." Lisa kemudian mengambil sekantung belanjaan besar yang berisi wortel, kentang, dan kol. Sudah, letakkan di sana. Kamu mandi saja." "Gak apa-apa ya, sekalian." Lisa pun membawa belanjaan itu ke dapur. Di sana sudah ada ibunya yang sedang memotong tempe untuk kering tempe besok, sebuah rutinitas sehari-hari yang tidak pernah berubah. "Baru pulang?" "Iya." "Sudah makan?" Lisa menggeleng. "Ya sudah, mandi. Ibu buatkan telur mata sapi atau orek telur mau?" "Nggak usah, Bu. Lisa mau tidur saja," jawab Lisa lesu. Bu Siti memperhatikan putrinya dengan aneh. Lisa terlihat tidak ceria seperti biasanya. Beberapa saat kemudian, Lisa yang sudah mandi kini membaringkan diri di samping Marwah. Adiknya itu sudah terlelap, sedangkan ia tidak bisa tidur. Lisa pun menatap langit-langit kamar hingga lama-lama terlihat buram dan rasa kantuk langsung menyerang secara perlahan. Pagi hari, Montana Group. Pagi ini ada meeting tertutup. Rupanya Paman Anggara mulai melobi beberapa dewan direksi untuk menjatuhkan Anggara. Ia sudah punya calon yang pantas memimpin perusahaan tersebut karena setahun ini perusahaan dirasa merugi. Sedangkan di sisi lain, Nyonya Claudia sangat murka saat mendapat laporan tersebut. Pagi itu juga ia langsung ke Montana Group. Sepanjang perjalanan ia mencoba menghubungi Anggara, tapi tidak diangkat. Bagaimana mau diangkat? Ponsel Anggara dibiarkan mati begitu saja. Pria itu kini malah tertidur dengan meletakkan kepalanya di tepi ranjang Adinda. Tangannya menggenggam jari-jari Adinda selama semalaman. Perlahan kelopak matanya terbuka. Anggara mendadak terbangun. Ia merasakan tangannya bergerak. "Dinda," ucapnya ketika ia melepaskan genggaman tangannya. Mata Anggara terus tertuju pada jari-jari Adinda yang mulai menunjukkan pergerakan. Dokter!" teriak Anggara keras. Anggara kini menunggu di depan ruangan. Ia mondar-mandir. Saat ini Adinda sedang diperiksa oleh tim medis. Semuanya terlihat menegangkan. Wajah-wajah dokter dan perawat terlihat sangat serius ketika Anggara dilanda panik dan rasa cemas. Di dalam ruangan sekarang juga terjadi kepanikan. "Dok, tekanan darahnya menurun drastis." Pria yang memakai masker itu kemudian melihat monitor. Tekanan darah benar-benar turun. Matanya memperhatikan angka yang mulai tidak stabil. Wajahnya terlihat gelisah. Kemudian kembali fokus melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan sang pasien. Dokter meminta beberapa timnya untuk melakukan ini dan itu. Beberapa tindakan medis sudah dilakukan. Tapi keadaan Adinda malah semakin menurun. Ketegangan kembali terjadi ketika terdengar suara panjang yang keluar dari alat monitoring jantung. Tit, tit, tit. Semua dokter saling menatap sampai akhirnya bunyi yang panjang itu berakhir dan sesuatu yang tidak mereka harapkan harus terjadi. Hampir 1 tahun Adinda dinyatakan koma. Selama ini dia bertahan, bahkan sempat dinyatakan hamil dan dilakukan operasi mendesak. Semua masih baik-baik saja sebelumnya. Sampai detik ini, dokter menyatakan waktu kematian sang pasien dengan berat hati.
Seperti ada batu yang menghujam jantungnya, Anggara merasa sesak luar biasa ketika tim medis melepaskan semua peralatan yang selama ini menopang tubuh Adinda istrinya. Dunianya mendadak gelap gulita, runtuh tidak berbentuk. Pria itu kini sangat terpukul dan terpuruk. Ia masih tidak percaya istrinya itu akhirnya menyerah pada takdir buruk yang menimpa mereka. Ia masih belum menerima kalau istrinya kini sudah tidak ada lagi di dunia. Meskipun dia sudah melihat wajah pucat Adinda yang perlahan ditutup kain putih oleh perawat. Dengan tubuh yang bergetar hebat, dia menyibak kain putih itu, membuangnya dengan kasar. Perawat yang melihat hanya merasa miris, menatap iba pada pria yang baru saja kehilangan belahan jiwanya tersebut. Pria yang terlihat terpukul berat karena istrinya dinyatakan meninggal dunia. Mungkin ada ikatan batin yang masih tersambung. Hari itu, Tiara, bayi kecil mereka, terus saja menangis hingga harus dibawa ke ruangan khusus. Sama seperti Adinda, kondisi bayi Tiara juga mengalami penurunan. Mendengar akan hal itu dari dokter, rasanya Anggara sudah putus asa. Ia terduduk lemas, air matanya sudah kering. Dia tidak menangis, tapi orang-orang yang melihatnya pasti merasakan kesedihan yang sama. Matanya bisa bicara bahwa ia sedang dirundung derita yang teramat besar, sebuah ujian hidup yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, bahwa perpisahan dengan Adinda adalah satu-satunya hal yang tidak pernah ia bayangkan. Seperti sebuah mimpi. Ya, Anggara berharap ia segera bangun dari mimpi yang buruk ini.